tindakan asusila serta moral yang sangat tidak etis dan dipraktikkan oleh para jemaat. Surat tersebut merupakan bentuk protes terhadap para jemaat yang telah melakukan pelanggaran besar dan merupakan bentuk dosa yang sangat besar yang pasti akan mendapatkan siksa Allah jika mereka tidak bertobat. Paulus tidak hanya mendengar tentang berita menghentikan itu, tetapi dia sendiri menyaksikan secara langsung bagaimana jemaat Korintus melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak bermoral, yakni pelecehan seksual di antara mereka, percabulan, perselingkuhan, dan seks bebas yang sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Melalui surat ini, Paulus hanya mau supaya mereka menyadari keberdosaan mereka itu lalu bertobat sebelum Allah mendatangkan malapetaka besar kepada mereka. Ada dua sasaran seruan Paulus, yakni yang pertama, Paulus menyerukan pertobatan kepada para pelaku tindakan asusila, percabulan, persinahan, seks bebas, supaya selagi masih ada waktu mereka bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan atas perbuatan mereka yang najis itu yang dapat membuat Allah murka kepada mereka. Kedua, Paulus juga menghimbau kepada para pemimpin jemaat pada waktu itu agar mereka tidak membiarkan perbuatan buruk itu terjadi terus-menerus, tetapi harus dilakukan langkah-langkah bermanfaat untuk mencegah perbuatan jahat jemaat tersebut hingga tidak berdampak pada mereka. Allah juga akan marah kalau dosa yang kita lakukan adalah dosa-dosa berat seperti yang dilakukan jemaat di Korintus. Namun jika kita mau supaya Allah tidak marah kepada kita, maka gerakan pertobatan harus dimulai dari kita. Mungkin kita tidak pernah melakukan dosa seperti jemaat di Korintus, tetapi sebagai pendoa, tugas kita adalah mendoakan para pendosa agar segera bertobat, karena itulah misi kita para pendoa. Seperti Paulus, kita adalah rasul-rasul awam yang sedang berjuang mewartakan kerajaan Allah. Maka spiritualitas keteladanan kita yang baik dan benar harus kita tunjukkan supaya semakin banyak yang terpanggil untuk bertobat. Ingatlah, karena dosa satu dan dua orang, kadang Allah menjadi murka terhadap dunia. Maka mari kita terus berdoa supaya dunia ini semakin bersih dari segala percabulan, persinahan, dan seks bebas, supaya segala malapetaka, bencana alam, dan diberikan oleh Allah kepada dunia akibat ulah manusia. Kita berdoa juga bagi para hamba yang telah meninggal dunia karena bencana alam maupun korban tenggelamnya kapal motor di laut. Bapa yang kudus, bekal dan kuasa, kami mempersembahkan kepada kerahiman-Mu semua saudara-saudari kami yang telah meninggal karena bencana alam atau kecelakaan mendadak. Kami bersedih hati karena kematian yang mereka alami begitu sadis dan menyakitkan. Mungkin mereka belum siap menerima takdir kematian, sebuah panggilan kembali ke rumah keabadian. Mereka juga masih mau hidup lebih lama lagi untuk membahagiakan keluarga mereka dan semua yang mereka kasihi. Namun takdir berkata lain. Mereka telah menjadi korban keganasan alam, banjir bandang, dan juga tenggelamnya kapal motor yang mereka pilih. Bapa yang kudus, betapa sadis kematian yang harus mereka terima, dan betapa hancurnya hati mereka ketika maut yang ganas itu harus menjemput mereka tanpa kompromi, dan betapa hancurnya hati keluarga mereka ketika menerima kenyataan pahit yang menimpa anggota keluarga mereka. Maka kini ya Bapa yang Maha Baik, di depan pusara bisu, kami semua para jiwa yang masih hidup di dunia ini,
ingin membawa mereka semua dalam doa kecil yang tulus ini. Apakah semua ini karena kesalahan mereka atau leluhur kami? Kami percaya hanya Engkaulah yang Maha Tahu dan Maha Adil. Bapa, hanya ini yang kami minta, ampunilah semua dosa mereka dan basuhlah segala salah dan dosa mereka dengan darah anak domba yang suci. Jangan biarkan mereka berlama-lama dalam api penyucian, tetapi angkatlah mereka ya Bapa, dan bawalah mereka ke Firdaus baru bernama surga, dan panggillah mereka sebagai jiwa-jiwa kesayangan di dalam surga abadi, dan izinkanlah mereka menjadi malaikat pendoa dan penolong bagi keluarga mereka dan kami semua yang masih bersiara. Demi Kristus Tuhan kami.